Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi, dosen Odysseus, by teaching, we learn. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai efek radiasi terhadap sel dan jaringan. Berbicara mengenai efek radiasi secara alami, setiap hari manusia itu terpapar oleh radiasi. Radiasi ini adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Radiasi ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari radiasi terhadap keselamatan manusia diantaranya adalah digunakan di dalam dunia kesehatan, baik itu sebagai pengobatan maupun untuk terapi. Dan dampak negatif dari radiasi itu adalah tergantung dari dosis yang diterima. Ketika dosis yang diterima itu sudah melebihi ambang dosis dari radiasi itu, maka akan timbul gejala-gejala. Salah satu contohnya adalah mual, muntah, pusing-pusing, rambut rontok, dapat menyebabkan kanker, dapat diturunkan secara genetik efek radiasi tersebut, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan membahas lebih sempit lagi, yaitu terkait dengan efek radiasi terhadap sel dan jaringan. Kita langsung saja mulai ke topik yang kita bahas. Yang pertama adalah efek radiasi terhadap sel. Jadi struktur utama sebuah sel adalah inti sel dan sitoplasma. Makromolekul sendiri bila radiasi butuh dosis 1 mrad atau miliradian atau 10 kilogray. Tapi bila makromolekul mini ada di dalam sel, maka hanya butuh dosis sedikit untuk bisa menghasilkan respon biologis tertentu. Bakteri butuh dosis dalam kilorad, sedangkan sel manusia butuh dosis kurang lebih 100 rad untuk mematikan sebuah sel tersebut. Selanjutnya, diferensiasi sel. Yang pertama di sini, sel yang terdiferensiasi adalah sel yang terspesialisasi secara fungsional maupun morfologik. Dapat dikatakan sebagai sel yang dewasa atau end cell ini dalam sebuah populasi. Sel yang tidak terdiferensiasi adalah sel yang belum terspesialisasi secara fungsional maupun morfologis. Dapat dikatakan sebagai sel yang immature, belum dewasa, prekursor atau stem cell dalam sebuah populasi. Selanjutnya adalah radiosensitivitas. Radiosensitivitas adalah sebuah konsep dalam ilmu radiologi yang dipaparkan secara detail pada tahun 1906 oleh dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean Bergoni dan Louis Tribundeu. Hukum Bergoni dan Tribundeu yang pertama adalah stem cell ini bersifat radiosensitif. Semakin matang sebuah sel, maka semakin resisten sel tersebut terhadap radiasi. Semakin mudah sebuah jaringan dan organ, maka semakin radiosensitif. Ketika level aktivitas metabolik sel tersebut tinggi, maka sensitivitas sel tersebut terhadap radiasi tentunya juga tinggi. Ketika tingkat proliferasi sel dan pertumbuhan dalam jaringan meningkat, maka sensitivitas juga meningkat. Nah, selanjutnya ini adalah radio sensitivity atau kepekaan ya. Ini yang
dari yang paling tidak sensitif sampai dengan yang sensitif di sini. Yang pertama, kalau kita lihat ada sel darah merah dewasa. Ini tingkat sensitivitasnya rendah. Kemudian ada sel hati, sel saraf, sel hipofisis, ada sel tiroid, ada sel otot atau muscle cell, kemudian ada tulang dan tulang rawan, kemudian ada epitel kulit, ini kornea, di bawahnya ini ada epitel mucosa squamosa, kemudian tubulus ginjal, ada lensa mata, penjaringan sel di sini, kemudian paru, ada gonad germ cell di sini, limfosit cell, sumsum tulang. Nah, itu tadi urutan dari radio sensitivity organ, dari yang paling tidak sensitif ke yang sangat sensitif sekali. Nah, selanjutnya ini adalah sel radio sensitif. Nah, di sini terlihat membandingkan seberapa besar radiasi mempengaruhi berbagai jenis sel. Nah, inilah meningkatkan radiosensitivitas. Yang pertama di sini adalah sel otot, ada sel otak, kemudian sel saraf, sel tulang, sel jaringan ikat, sel endotel, sel epitel, di sini ada sperma, kemudian sel darah merah, sel darah putih, dan sel embrio. Nah, ini dia berbagai jenis sel, dan sebagian untuk membandingkan seberapa besar radiasi mempengaruhi sel-sel ini. Kemudian di sini ada tabel, inilah tabel radiosensitivitas relatif jaringan dan organ berdasarkan onkologi radiasi klinis. Di sini dapat kita lihat bersama. Ini ada yang pertama adalah tingkat radiosensitivitasnya. Ini ada yang tinggi, ini ada yang menengah, kemudian ada yang low. Yang tinggi ini 200 hingga 1000 rad atau 2 sampai 10 gray. Kemudian yang menengah ini 1000 sampai 5000 rad atau 10 sampai 50 gray. Yang low di sini, yang rendah di sini, ini di bawah dari 5000 rad atau kecil dari 50 gray. Nah, kemudian di sini ada jaringan atau organ. Nah, ini efek-efek yang ditimbulkan. Contohnya yang high ya, yang tinggi di sini. Yang pertama adalah jaringan limfoid. Di sini atrofia efeknya. Kemudian bone marrow atau sumsum tulang, ini memiliki efeknya adalah hipoplasia. Kemudian di gonad, di sini atrofia efeknya. Kemudian untuk yang menengah, di sini radiasi yang menengah terhadap kulit, ini efeknya eritema. Kemudian saluran pencernaan, sini bisa menyebabkan mah. Kemudian dari kornea dapat menyebabkan katarak ya. Kemudian pada tumbuh tulang ini bisa terjadi penghentian pertumbuhan. Kemudian dari ginjal di sini dapat menyebabkan nephrosklerosis namanya. Kemudian pada hati dapat menyebabkan
asides, kemudian tiroid dapat menyebabkan atrofi. Sedangkan yang low, yang rendah di sini pada otot ini fibrosis efeknya. Pada otak ini adalah nekrosis. Pada tulang belakang ini efeknya penampangan lintang. Kemudian kita lanjutkan kembali terkait dari sensitivity. Di sini sensitivitas atau fase siklus sel. Di sini dapat kita lihat dijelaskan sel paling sensitif terhadap radiasi selama mitosis itu adalah fase M. Ini ya, di sini fase M ini adalah fase yang paling sensitif terhadap radiasi. Sedikit saja terkena radiasi maka akan terjadi perubahan. Kemudian selain kembali, sel paling sensitif terhadap radiasi selama mitosis adalah fase M dan sintesis RNA pada fase G2. Oke, sama fase di sini juga N dan G2. Kemudian yang kurang sensitif selama periode persiapan untuk sintesis DNA ini fase G1. Dan yang paling tidak sensitif selama sintesis DNA adalah fase S. Selama mitosis, metafase adalah 0. Ini yang paling sensitif. Oke, sensitif ya. Itu penjelasannya. Dapat saya gambarkan. Kita lanjutkan kembali pada radio resistant cell. Nah, di sini ada bone ya, tulang di sini. Kemudian ini ada liver. Kemudian ada ginjal ya, ini gambar ginjal. Selanjutnya ada kartilage, otot dan jaringan saraf di sini. Nah, ini adalah radio resistant cell. Nah, ini juga sama. Ini sel radiosensitif di sini. Yang pertama adalah germinal cell, ada sel germinal. Kemudian ada jaringan limfoid. Kemudian ada sel basal, jaringan hematopoietik, dan epitel saluran G1. Nah, ini gambar-gambarnya di sebelahnya. Contohnya. Nah, ini gonad di sini tentunya merupakan organ yang sangat radiosensitif ya di sini. Dikatakan ini pada wanita ini dapat menyebabkan kemandulan sementara ketika dia menerima radiasi kurang lebih 1,5 Gray atau 150 rad. Dapat terjadi kemandulan permanen jika terpapar radiasi ini 5 Gray atau 500 rad. Sedangkan pada laki-laki kemandulan sementara itu di angka 2,5 Gray atau 250 rad. Sedangkan kemandulan permanen ini dapat terjadi ketika laki-laki itu terpapar radiasi 6 Gray atau 600 rad. Jadi mohon hati-hati ketika bekerja dengan radiasi. Kemudian pada kehamilan dan anak di bawah umur, ini anak-anak diharapkan lebih radiosensitif daripada orang dewasa. Jadi mohon hati-hati. Kemudian pada bawahnya ini adalah pada janin, ini tentunya lebih radiosensitif lagi daripada anak-anak. Dan embrio bahkan lebih sensitif lagi pada minggu-minggu pertama kehamilan ketika organ itu terbentuk. Jadi sangat berbahaya radiasi ini bagi anak-anak tentunya, dan yang pada embrio, janin embrio itu sangat sensitif terhadap efek radiasi di sini. Nah, selanjutnya di sini tabel juga ini berbagai jenis sel radiosensitivity.
Nah, di sini dapat kita lihat bersama, di sini ada radiosensitivitas yang rendah, sedang, tinggi. Ini jenis selnya. Radiosensitivitas rendah di sini jenis selnya adalah sel saraf dan sel otot. Kemudian yang sedang untuk radiosensitivitasnya di sini adanya di sini ada osteoblast, sel endotel, fibroblast, dan spermatid. Sedangkan radiosensitivitas sel yang tinggi di sini adalah spermatogonia, kemudian limfosit, sel punca, sel mukosa, usus, dan eritroblast. Nah, di sini kemudian penggolongan radiosensitivitas menurut Rubin dan Casaret. Di sini ada yang pertama adalah sel intermitosis vegetatif atau VIM. Kemudian ini differentiating intermitotic cell atau membedakan sel yang intermitosis atau DIM. Kemudian di bawahnya ada sel jaringan konektif multipotensial MPC. Ada RPM, reverting post mitotic cell atau pengembalikan sel post mitosis. Kemudian ada FPM di sini, fixed post mitotic cell atau sel post mitosis. Selanjutnya kita membahas ada tabel di sini adalah tabel klasifikasi radiosensitivitas seluler oleh Rubin dan Casaret di sini. Ini adalah jenis sel. Kemudian ini bagian ini adalah ciri-cirinya. Kemudian ini contohnya. Nah, ini radiosensitivitasnya di sini. Contohnya VIM di sini ciri-cirinya adalah membagi dengan cepat, tidak membedakan antara divisi di sini. Contohnya tipe A ada spermatogonia, sel kripta eritroblast dari usus, kemudian sel basal dari kulit ari. Radiosensitivitasnya paling radiosensitif. Kemudian ada di sini yang DIM di sini aktif membagi, ciri-cirinya lebih berbeda dari VIM di sini, VIMS di sini, membedakan different state between division. Kemudian contohnya di sini adalah myelosit, spermatogonia maupun Miloctes di sini. Radiosensitifnya di sini radiosensitif relatif ya di sini. Sedangkan pada MCT ini berbeda dari VIM atau DIMS. Kemudian tipenya ini sel endotel dan fibroblast. Kemudian radiosensitivitasnya ini radiosensitivitas menengah di sini. Kemudian RPM di sini di sini contohnya ada sel parenkrim, hati maupun limfosit. Kemudian radiosensitivitasnya ini radioresisten atau relatif di sini. Juga ada FPM, ini differentiated. Kemudian contohnya di sini adalah pada beberapa sel saraf, sel otot.
Nah di sini apa namanya, erythrocytes, contohnya juga RBC, ada spermatozoa. Kemudian ini bisa dikatakan most radioresistant ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait efek radiasi terhadap sel dan jaringan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.